Pengumuman pendaftaran UBT Umum Sektor Manufaktur Program G2G Korea Selatan dengan sistem poin tahun 2025 sudah dibuka secara resmi tanggal 19. Seperti informasi video yang saya berikan di beberapa waktu yang lalu bahwa tanggal 19 ini ada informasi terkait pengumuman pendaftaran, dan alhamdulillah hari ini benar-benar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini teman-teman, alhamdulillahnya saya cek itu nggak ada sertifikat K3-nya ya. Seperti video saya yang tadi ya, banyak sekali penolakan. Namun di sini saya baca tidak ada terkait tidak ada terkait K3. Jadi buat teman-teman alhamdulillah. Namun di sini sangat sedih. Kuotanya hanya 4.000 seperti yang saya bilang kemarin. Kalau kuotanya ini nggak lebih dari 3.000 ke atas ataupun mudah-mudahan 3.000, dan ternyata malah diberikan 4.000. Tapi Ibu KP2MI kemarin memberikan informasi bahwa 8.200 dan ternyata hanya 4.000 saja. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas sedikit-sedih sebenarnya ya. Sedih karena apa? Kuotanya cuma 4.000, karena kemarin awalnya 8.000, aku sedikit seneng. 8.200 itu sedikit seneng karena kuotanya sangat banyak. Dari 8.000 itu standar, tidak terlalu banyak ya, tapi standar. Tapi di sini berikan 4.000. Nah, di sini ada 4.000 ya, teman-teman. Memilih peserta dengan nilai tertinggi perankingan berdasarkan penggabungan hasil ujian tahap pertama dan tahap kedua. Nah, di sini nilainya di ranking. Oke, untuk persyaratannya di sini seperti biasa ada usia ya, di usia tersebut, dan yang paling akhir ini tidak boleh bekerja lebih dari 5 tahun. Kalau terdeteksi 5 tahun tidak bisa mengikuti ujian. Ketentuannya dalam sistem poin pendaftaran akan dinilai bukan hanya terbatas pada kemampuan bahasa, tetapi termasuk juga pengalaman kerja, kemampuan dan keterampilan pada bidang yang dilamar. Ujian dilakukan sebanyak 2 tahap ya, seperti biasa. Tahap pertama itu bahasa dan ada 20 pertanyaan, listening dan reading, dan 25 menit tambah 25 menit artinya 50 menit, dan ada buta warna ya, dipilih sesuai urutan hasil ujian dengan skor tertinggi ranking, dan ada juga di yang terakhir ini hanya pendaftar yang lulus ujian tahap pertama bisa ikut ke tahap kedua atau kompetensi. Nah, untuk kompetensi sendiri sama teman-teman ya, sama, ada kekuatan fisik, wawancara, kemampuan untuk keterampilan, kemampuan dasar ini beda nanti teman-teman, mungkin dari tahun sebelumnya beda, sudah ada gambaran terbaru videonya, mungkin nanti itu akan saya buatkan video sendiri. Untuk pendaftarannya sendiri di tanggal 2 dan 4 ya, 2 sampai 4 maksudnya, 2 sampai 4 Juni, dan ini hanya 2, 3, 4, 3 hari saja teman-teman. 3 hari saja sampai jam 1 siang. Mulai jam 9 pagi 2 dan sampai jam 1 siang. Ini mungkin menjadi apa ya? Pembatasan ya, bisa jadi kalau teman-teman terlambat untuk daftar, ini akan teman-teman nggak bisa mengikuti. Nah, selanjutnya sidik jarinya di 16 sampai 19 Juni, 16 sampai 19 Juni untuk online ya, sidik jari dan foto. Nah, verifikasi dokumen online-nya itu 16 sampai 23 Juni ya. Perekaman ataupun biometrik itu 16 sampai 19. Untuk pencetakan kartu mandiri setelah ada verifikasi dokumen, setelah lulus verifikasi dokumen. Dan cara pendaftarannya ada di bawah ya. Untuk persyaratannya bisa dibaca teman-teman, ini dibaca semuanya, dan di sini tidak ada sedikit pun menyentuh tentang K3. Nah, alhamdulillah ini tidak ada penyentuhan K3. Tapi kemarin diisukan ada K3 ya. Kita baca lagi teman-teman. Siapa tahu teman-teman tahu ada K3-nya, mohon komen di kolom komentar. Dan untuk verifikasi dokumennya, verifikasi dokumen dilakukan oleh P3MI. Bagi pendaftar yang dokumennya tidak sesuai ketentuan akan dikembalikan melalui akun pendaftar di Cisco P2MI-nya. Dan diharapkan para pendaftar segera mungkin memperbaiki dokumen yang memperbaiki dokumennya ya, dan mengirimkan kembali batas waktu 22 Juni. Ada batas waktunya nih. Dan untuk pencetakan kartu juga
nggak ada batas waktu ini untuk pencetakan kartu ya. Harus menggunakan tinta berwarna dan dibawa ketika dipanggil atau dijadwalkan ujian IPS topik. Dan ada jadwalnya ya. Dan ini ketentuan yang wajib dilaksanakan. Bila terdapat perbedaan identitas diri pada kartu tanda pengenal dengan identitas di lembar pendaftaran, nah, seperti itu, maka proses penempatannya ke Korea Selatan akan dibatalkan. Jadi jangan sampai palsu. Semuanya harus wajib asli. Dan perempuan potensinya sekitar 3,7, sudah meningkat ya. Potensi untuk terbangnya itu 3,7. Untuk petunjuk teknisnya ada di bawah, teman-teman. Silahkan langsung cek semuanya. Contoh scan persyaratan, juknis pendaftaran, petunjuk pembayaran, dan juga surat pernyataan perlindungan data pribadi atau PDF. Nah, di sini tinggal teman-teman mempersiapkan diri karena ini sudah dekat ya. Ada waktu, masih ada kurang lebih 10 hari ya, ada 10 hari atau 11 hari. Siapkan dokumennya semuanya, dibaca secara detail dan supaya nanti ketika tanggal 2 sampai 4 ini sudah siap sending. Jadi mulai hari ini yang belum membuat akun Cisco P2MI, akun Cisco ya, harus segera membuat akun Cisco P2MI. Yang belum juga harus diwajibkan hari ini membuat, karena nantinya tanggal 2 ini teman-teman harus mendaftarkan. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sampai saat ini tidak ada K3 ya teman-teman. Mudah-mudahan benar-benar nggak ada ini nanti saat skill test. Terima kasih.